Hai minasang, konnichiwa. Salam kenal minasang, nama saya Nadia Wirdauma. Saya adalah dosen yang akan bersama-sama kalian mempelajari bahasa Jepang sampai nanti UTS. Karena setelah UTS, yang masuk ke kelas adalah Amar Sensei. Jadi kita akan bersama selama sekitar 7-8 kali pertemuan, tapi saya mohon maaf karena pada pertemuan kali ini saya tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan minasang karena di saat bersamaan saya ada jadwal pelatihan yang harus dihadiri dari pagi hingga sore. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan tatap muka pertama tanggal 20 Agustus ini, kita tidak akan langsung masuk ke materi, tapi kita akan membahas tentang kontrak kuliah, kemudian kenalan sedikit dengan cara mengucap salam dalam bahasa Jepang, kemudian dilanjutkan dengan instruksi dasar di kelas. Jadi nanti kira-kira instruksi dalam bahasa Jepang seperti apa yang sering saya gunakan di kelas. Kemudian yang nomor 4 itu kita juga akan berkenalan sedikit dengan kosakata dan huruf Jepang. Kita masuk ke yang pertama, yaitu kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah ini karena sifatnya masih pertemuan secara daring, kemungkinan metode pembelajarannya nanti hanya ada dua, yaitu sinkron sama asinkron. Tapi mungkin dari saya akan kebanyakan pertemuan asinkron dulu ya, karena kondisi saat ini saya rasa lebih enak untuk pertemuan asinkron. Perkuliahan dilakukan hari Jumat jam 1. Kalau jadwal awal saya lupa, tapi kalau jadwal yang awal itu karena jamnya bentrok sama jam saya mengajar dan Amar Sensei juga mengajar, maka diganti setiap hari Jumat jam 1 siang. Setelah itu, sebelum masuk ke kelas, sebelum masuk misalkan saya mengadakan virtual meeting atau kalian menyaksikan video gitu, pastikan kalian selalu cek Eldiru sebelum kuliah dimulai. Setelah kalian cek Eldiru, nanti kemungkinan kalian akan menemui, kalau saya, semacam kuisnya hanya kuis kosakata. Jadi sebelum masuk ke menyimak video itu kan berarti udah sesi perkuliahan ya, udah sesi tatap muka secara asinkron. Kemudian kalau masuk ke link Jimit itu berarti pembelajaran sinkron. Nah, sebelum asinkron ataupun sinkron itu kalian mengerjakan kuis kosakata terlebih dahulu. Itu waktunya saya sediakan 30 menit untuk mengerjakan kuis kosakata. Setelah kuis kosakata itu dikerjakan, silakan simak video untuk materi hari itu atau materi pertemuan hari itu. Kemudian, maaf kalau ada suara bel masuk. Kemudian untuk pembelajaran sinkronnya itu nanti kita akan ketemu lewat virtual meeting. Biasanya saya menggunakan Jimit ya. Setelah itu silakan isi presensi. Jangan lupa untuk isi presensi ya. Jika nanti kalian lupa isi presensi, kalian bisa hubungi saya untuk minta diisikan presensinya. Kemudian cek apakah ada tugas take home yang harus dikerjakan. Jadi setelah isi presensi, tolong dicek apakah ada tugas take home yang harus dikerjakan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke Aisatsu. Aisatsu ini adalah salam yang sering digunakan. Maaf ini tulisannya salah, harusnya ntar saya ralat. Aisatsu. Oke. Hai. Aisatsu adalah salam yang biasa digunakan. Saya harap nanti kalian menghafalkannya ya.
Yang pertama ada Ohayo gozaimasu. Yang selanjutnya konnichiwa. Ohayo gozaimasu itu artinya selamat pagi. Sedangkan konnichiwa itu selamat siang. Konbanwa selamat malam. Oyasumi nasai selamat tidur atau selamat istirahat. Sayonara. Sayonara itu sampai jumpa lagi ya. Kalau kalian lihat di buku Minano Nihongo kalian, sayonara itu artinya sampai jumpa lagi. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu kalian mungkin sering dengar, artinya terima kasih banyak. Kemudian ada sumimasen, maaf. Onegai shimasu. Onegai shimasu itu kayak tolong, mohon bantuannya. Nah, kalau misalkan saya sapa di awal pembukaan kelas, Ohayo gozaimasu atau minasang Ohayo gozaimasu. Minasang itu artinya teman-teman semuanya. Minasang Ohayo gozaimasu itu artinya teman-teman, selamat pagi. Begitu ya. Jadi kalau misalkan di sini saya sapa minasang seperti ini. Minasang Ohayo gozaimasu. Itu artinya minasang selamat pagi. Nah, kalian itu jawabnya Ohayo gozaimasu. Kalau saya sapa kalian minasang konnichiwa, itu kan artinya minasang semuanya selamat siang. Kalian jawab konnichiwa. Konbanwa juga ya, konbanwa, konbanwa. Nah, kalau onegai shimasu, tolong, itu kalau misalkan kalian minta bantuan. Onegai shimasu. Arigatou gozaimasu itu kalau untuk mengucapkan terima kasih. Biasanya sebelum mengakhiri kelas, misalkan saya bilang, hai, juge wa kokomade owarimasu. Pelajaran selesai sampai sini. Itu nanti saya kan bilang hai minasang sayonara gitu, misalkan minasang mata raisu, seperti itu. Kalian bisa jawab hai sensei arigatou gozaimasu. Jadi kalau misalkan nanti saya di sini bilangnya jugyo wa kokomade warimasu, sudah mau mengakhiri pelajaran gitu ya, jadi mau bilang hai minasang, hai minasang mata raishu, misalkan saya bilang sampai jumpa minggu depan. Hai minasang mata raishu gitu. Ini kan artinya sampai jumpa minggu depan. Kalian bilangnya gini, hai arigatou gozaimasu. Mas, terus sensei mata raishu. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke instruksi yang ada di kelas. Jadi kita akan mempelajari instruksi apa sih yang akan saya gunakan di kelas nantinya. Yang pertama itu ada hajime masho. Hajime masho. Nah, hajime masho ini artinya mari kita mulai. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk mengajak kalian memulai pelajaran. Hai, jugyo hajime masho. Itu artinya ya mari kita mulai pelajaran kita. Nah, ini yang tadi saya pakai ya. Jugyo wa kokomade owarimasu atau owarimasho. Mari kita akhiri pelajaran ini. Terus nanti ada saat misalkan kita istirahat gitu, karena mungkin udah 1 jam ya belajar gitu, nanti kita pakainya ya shumimasho, mari istirahat. Nah, ini yang sering akan digunakan di kelas, yaitu sensei menanyakan apakah kalian paham. Wakarimasu ka? Wakarimasu ka? Jadi misalkan di kelas ada yang namanya Tono-san. Tono-san, wakarimasu ka? Apakah
kamu sudah paham Tono-san sama penjelasan Sensei? Kalau Tono-san paham, itu silakan jawab hai wakarimasu. Bukan wakarimasu ya ini bacanya. Jadi kalau di Jepang sunya ini nanti dia nggak dibaca wakarimasu gitu, tapi hai wakarimasu, jadi sunya nggak dibaca unya ini. Nah kalau misalkan nggak paham, itu kalian bilang iye wakarimasen, iye wakarimasen, maaf tidak mengerti. Kalau tadi kita belajar sumimasen ya, sumimasen, iye wakarimasen, tidak mengerti, bisa ditambahin sumimasen di depannya. Jadi kita bisa tambahin kata-kata sumimasen. Ini misalkan kita mau bilang, kan gak enak ya udah dijelasin ternyata nggak paham gitu. Sumimasen, wakarimasen bisa. Sumimasen, wakarimasen, maaf tidak mengerti. Seperti itu. Nah misalkan kalian mau minta sensei kalian menjelaskan sekali lagi, pakainya sensei mau ichido onegai shimasu, sensei mau ichido onegai shimasu, seperti itu. Jadi ini tolong dihafalkan ya, yang ini tuh yang dari nomor 1 sampai nomor 7 mungkin akan sering digunakan. Jadi kalau kalian mau minta sensei kalian mengulangi penjelasan, atau dari saya minta kalian untuk menyebutkan jawabannya sekali lagi, akan pakai mo ichido onegai shimasu. Kalau saya tanya wakarimasu ka, kalian bisa jawab hai wakarimasu, iye wakarimasen. Kalau saya akan memulai pelajaran, maka saya akan mengajak kalian dengan kata-kata kalimat hajimemashou. Saat saya mengakhiri pelajaran, maka saya akan mengajak kalian dengan owarimashou. Oke. Nah, ides ini dipakai kalau misalkan saya tanya ke kalian, kemudian kalian benar menjawab. Misalkan saya tanya, korewa nandesu ka? Di situ ada gambar kuku. Terus minasan jawab hongdes, kan benar berarti jawabannya. Maka saya akan menggunakan kata-kata ini sebagai bentuk pujian. Ha, ii desu ne. Nah, kalau misalkan kalian salah jawabnya, butuh kok kalian jawab ringo yang artinya apel gitu, nanti saya akan pakai iye chigaimasu. Salah. Kemudian ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan. Namae itu artinya nama. Shiken itu ujian. Sukudai itu tugas. Kemudian sei contoh, suksumon pertanyaan, kotae jawaban. Nah ini nanti kalian akan hafalkan seiring dengan perkuliahan ya yang ini. Jadi yang saya harapkan minasan hafal itu yang 1 sampai 7. Kemudian kita masuk yang bagian terakhir, yaitu tentang huruf dan kosakata. Kosakata dan huruf. Untuk kosakata sendiri, di setiap pertemuan nantinya saya akan upload di Eldiru kosakata yang akan digunakan pada setiap babnya. Jadi itulah kenapa saya meminta minasan untuk selalu cek Eldiru kalian, karena daftar kosakata berbab ya akan diupload di setiap sesi pertemuan. Misalkan sekarang kan pertemuan pertama, maka untuk pertemuan kedua, kosakata yang digunakan di pertemuan kedua pasti udah saya upload di Eldiru. Nah silakan kalian download, kalian hafalkan di rumah sebelum
di pertemuan kedua. Sebelum pertemuan kedua, yaitu kalau sekarang nanti pertemuan keduanya adalah hari Jumat tanggal 27. Nah, kenapa kalian harus menghafalkan dulu di rumah? Karena sebelum mulai pelajaran yang tadi saya sebutkan akan ada kuis kosakata. Jadi kuis kosakata ini wajib, hukumnya wajib dikerjakan dan wajib dilakukan. Seperti itu. Supaya nanti pas kita mulai pelajaran kita atau masuk ke pelajaran tidak terkendala ya, karena kalian belum hafal kosakatanya. Jadi nanti yang harus dilakukan setelah ini adalah kalian download kosakata, download daftar kosakata yang udah saya upload di Eldiru, dan kalian hafalkan di rumah. Oke. Untuk huruf dalam bahasa Jepang itu ada huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, dan satunya lagi itu romaji. Romaji itu yang ini, yang huruf Latin ini. Nah, nanti yang akan kita pelajari di pelajaran kali ini adalah huruf hiragana dan huruf katakana. Fokusnya ke dua huruf ini, huruf hiragana dan huruf katakana. Untuk huruf kanji mungkin akan sedikit demi sedikit diajarkan ya, tapi kita nggak akan fokus membahas huruf kanji. Kita akan fokus membahas huruf hiragana dan huruf katakana. Kalian bisa lihat contoh huruf hiragana dan katakana di sini. Ini huruf A hiragana. Sedangkan ini adalah huruf A katakana. Kemudian ini huruf H hiragana, ini adalah huruf K katakana. Ini huruf Ta hiragana, ini huruf Ta katakana. Ini huruf Ta hiragana, ini huruf Ta katakana. Dan ini adalah kanji, mungkin kalian sering melihat kanji ini. Ini adalah kanji ai, yang artinya cinta ya. Aishiteru ini kanjinya ini. Nah, sensei, kenapa orang Jepang sampai harus punya 3 huruf ini? Ada huruf hiragana, ada huruf katakana, ada huruf kanji. Terus nanti sebenarnya ada satu lagi ya, itu huruf romaji. Itu ya, ini huruf romaji itu huruf Latin ini. Kenapa sampai ada seperti ini, sensei? Kenapa harus ribet-ribet seperti ini? Itu akan saya jelaskan di pertemuan mengenai huruf. Oke, minasan, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menemui minasan secara langsung. Minasan jugi wa kokomade warimasu. Arigatou gozaimasu.